Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. 107.8 kembali ke ruang dengar sahabat di malam hari ini dalam program Refleksi. Tepatnya di hari Selasa sahabatku, seperti biasa akan ada materi dan juga bersama dengan narasumber kita yang luar biasa atau pembicara kita di malam hari ini akan menemani ruang dengar sahabat sampai dengan pukul 9 malam. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, secara live kami menyapa sahabat dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Salam jumpa kembali di hari ini untuk sahabatku dimanapun berada dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia. Bahkan sahabatku dari negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming melalui www.suryakebenaran.com ataupun sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Untuk sahabatku di kota lainnya dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, kami juga mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan dan konseling di malam hari ini. Bagi sahabat yang mau bertanya bisa langsung saya nanti di 0816654532 selama sesi obrolan di malam hari ini berjalan. Dan sahabatku di malam hari ini sesuai dengan flyer yang sudah kami bagikan untuk sahabat yang ada di rumah, sudah bersama dengan kita semua, bersama dengan saya di studio, yaitu Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, selamat malam. Sehat ya Dad ya? Kalau bicara sehat ini baru menuju kepada sehat. Haleluya. Haleluya. Amin. Pemulihan terjadi sempurna, Dad. Ya, Dedi, di hari ini kita akan berbicara tentang apa nih? Iya, saya akan bicara tentang bar mitzvah, Rio. Bar mitzvah. Nah, ini kalau dengar-dengar, waduh, pasti orang bilang, waduh, ini pasti sesuatu hal yang berbau Yahudi. Iya. Ini bahasanya bukan bahasa yang sering didengar ini, Dad. Iya. Jadi memang saya menggunakan judul ini itu karena saya melihat bahwa latar belakang para komunitas yang sudah menyembah Bapa Yahweh sering memakai istilah-istilah Ibrani, tetapi saya melihat bar mitzvah ini belum pernah dibahas. Begitu. Nah, jadi saya pikir ada baiknya juga lah saya bahas sedikit gitu. Yes, sahabatku, ini karena jarang sekali dibahas dan mungkin belum pernah disentuh nih. Oleh karena itu di malam hari ini kita akan bahas bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Jadi bagi sahabat nih, sayang kalau kita lewatkan obrolan di malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengundang dan menunggu atensi pertanyaan dari sahabat di 0816654532. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin masuk saja pada sesi kita di malam hari ini, sesi yang pertama. Waktu kami persilakan. Iya. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, senang sekali pada saat ini kita bisa berjumpa kembali. Bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah huruf Ibraninya ya, bet res mem sade waohe. Jadi bar mitzvah itu untuk laki-laki, sedangkan bat mitzvah atau bet tau mem sade waohe itu untuk perempuan. Itu artinya sebetulnya adalah perintah hukum. Jadi bat mitzvah itu adalah putra. Kalau bar mitzvah itu putra perintah atau putra hukum. Kalau bat mitzvah itu putri perintah atau putri hukum. Nah, bat mitzvah itu berlaku bagi seorang anak berusia 13 tahun. Tetapi bagi bat mitzvah itu untuk perempuan itu 12 tahun. Dan itu tertulis di dalam kitab Talmud, di kitab Nidah pasal 5 ayat yang ke-6, yang mengatur bahwa sejak usia 12 tahun sumpah seorang gadis adalah sah. Maka gadis Ibrani menjadi bat mitzvahit pada usia 12 tahun. Kalau untuk laki-laki 13 tahun. Bar mitzvah itu merupakan upacara ritual bahwa dirinya sudah menginjak remaja. Artinya peralihan kanak-kanak dan dewasa bagi orang Ibrani. Dalam firman memang tidak diperintahkan untuk dirayakan
dalam hukum Mose, tetapi itu merupakan tradisi upacara perayaan orang Ibrani. Nah, diawali dari Yesua pada saat perayaan Pesak hilang dari orang tua, ternyata sedang bersoal jawab dengan para ahli kitab. Pada saat itu berusia 12 tahun, mengakhiri awal masuk ke 13 tahun, mengakhiri masa kanak-kanaknya. Kemudian di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 42 dan 46 maaf. Jadi saya ulang, Lukas 2 ayat 42 dan 46 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, ketika dia berumur 12 tahun, mereka naik ke Yerusalem sesuai dengan kebiasaan perayaan itu. Ayat 46, dan terjadilah sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait suci, sedang duduk di tengah-tengah para guru dan mendengarkan mereka serta menanyai mereka. Nah, sekarang sebagai pertanyaan kita bagi orang-orang Goyim atau bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, menurut kitab suci terjemahannya itu disebut sebagai bangsa kafir. Ya, karena bukan orang Yahudi. Kalau di dalam terjemahan yang sesuai dengan bahasa Ibraninya itu bangsa Goyim. Makna bar mitzvah itu apa? Yang pertama adalah mulai bertanggung jawab. Ikut Tuhan juga seharusnya seperti bar mitzvah. Jadi pada usia 13 tahun itu sudah dewasa rohani. Jangan sudah puluhan tahun tidak tahu apa-apa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani 5 ayat 12-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan beberapa orang untuk mengajari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi maksudnya ini, orang mengikut Tuhan sudah bertahun-tahun, tetapi masih juga tidak dewasa-dewasa rohani. Remaja bar mitzvah pun tidak. Jadi masih kekanak-kanakan, mintanya minum susu melulu. Artinya firman Tuhannya itu firman Tuhan yang ringan. Dikatakan, saudara mau diberkati? Haleluya, begitu kan? Kemudian saudara mau mendapatkan pertolongan yang mukjizat-mukjizat, haleluya, begitu. Artinya hal-hal yang baik. Padahal menurut kitab suci dari Ibrani 5 ayat yang ke-12-14 tadi, itu ada batas waktunya. Nah, jadi kalau sudah mulai dewasa, kitab suci katakan sifat kekanak-kanaan ya harus ditinggalkan. Nah, apa itu sifat kekanak-kanaan? Egosentris, tergantung orang lain, ke gereja jika tidak didorong-dorong tidak maju, kemudian cengeng sedikit-sedikit, ngambek, kemudian berusaha menarik perhatian orang lain. Nah, itulah yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku menghitung-hitung seperti kanak-kanak. Namun ketika aku menjadi dewasa, aku meniadakan hal-hal yang kekanak-kanaan. Jadi dalam hal ini Tuhan juga tidak menghendaki kita kekanak-kanaan terus. Artinya kita kanak-kanak rohani melulu, tidak mandiri. Nah, kalau bar mitzvah itu anak sudah mulai belajar untuk mengambil keputusan. Jadi yang pertama tadi adalah mulai bertanggung jawab, ya. Yang kedua, mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Artinya tidak mudah terombang-ambing oleh angin pengajaran. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakub pasal 1 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan,
Namun biarlah dia meminta dengan iman, dengan tiada bimbang, karena orang yang bimbang ia seperti ombak laut yang dikendalikan oleh angin dan terombang-ambing. Artinya bahwa kalau orang mengikut Tuhan, imannya selalu bimbang. Nah, ini adalah iman kanak-kanak, jadi tidak bisa mencerna. Atau sebaliknya, sudah melayani, sudah banyak melakukan ini itu, tiba-tiba menghilang. Nah, ini kan sama saja dengan terombang-ambing tadi. Hilangnya kenapa? Mungkin karena sudah diberitahu orang dan pemberitahuannya itu salah tetapi meyakinkan. Seperti saya pernah cerita, Rio, saya punya teman. Dulu itu pemberita nama Bapak Yahweh luar biasa, sangat luar biasa. Kalau masuk ke restoran itu semua orang di restoran itu diberi pamflet brosur tentang nama Bapak. Itu semua orang satu restoran itu bisa pegang brosurnya dia. Lama tidak ketemu dengan saya, tiba-tiba dia mengatakan kalau Yahweh itu iblis. Lah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pertama dia tidak mau belajar dan dia hanya semacam spektakuler saja. Baik. Akibatnya ya ketika dia menghadapi permasalahan mungkin, atau saya mendengar dari seseorang, dia diajak adu argumentasi, dia tidak bisa, dia kalah, kemudian dia menyerah begitu. Bahkan bukan hanya menyerah kalah, menyerah imannya juga. Menyerah iman juga. Nah, ini artinya dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Karena kan kita kalah debat belum tentu imannya salah. Ya, ini yang harus dibedakan begitu. Kalah debat itu bisa saja karena pengetahuan kita untuk sebagai debater belum memungkinkan. Masih lemah gitu. Masih lemah ya. Nggak punya, kalau perang itu nggak punya peluru. Tapi kan bukan berarti kalah gitu. Kemudian hal yang ketiga, bar mitzvah itu adalah mulai mempelajari Torah secara mandiri. Tidak tergantung orang lain dalam beribadah kira-kira kalau di dalam kehidupan nyata. Karena ibadah juga sebenarnya adalah belajar firman atau belajar Torah. Karena Torah itu ya firman itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Torah sekarang tidak berlaku. Nah, Torah itu kan artinya pengajaran atau hukum. Nah, kalau tidak berlaku lalu ke gereja yang diajari apa? Kan begitu. Artinya juga tidak terpengaruh oleh lingkungan. Dan kalau seseorang sudah mulai disebut sebagai anak bar mitzvah, maka mulai tidak malu terhadap orang dewasa. Jadi rupanya anak-anak Ibrani ini kebanyakan pemalu, Rio. Jadi kalau ketemu dengan orang yang lebih dewasa gitu itu malu gitu. Nah, kalau sudah ikut upacara bar mitzvah, ini sudah harus tidak boleh malu, tetapi tidak boleh malu-maluin. Gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa makna bar mitzvah? Yang keempat adalah mulai memakai tefilin. Ini juga mengandung makna nih, memakai tefilin ini. Jadi ada firman di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5-8. Saya baca dulu bunyinya dari Indonesian Literal Translation. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya. Nah, ini ayat yang ke-8 katakan, dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sebetulnya adalah maksudnya semua kegiatan eksistensi tubuh itu harus sejalan dengan firman atau dengan Torah, karena baik ucapan maupun tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Dan hal ini sudah sering saya katakan, ada ayat-ayatnya, saya tidak perlu sampaikan lagi, bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim.
bukan dibikin ikatan-ikatan seperti tefilin itu. Tetapi kalau mau dibikin begitu boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Itu kan hanya aksesoris. Kalau saya sih hal-hal yang aksesoris yang tidak terlalu penting menyangkut soal keselamatan, saya sih tidak perlu dipermasalahkan lah. Ya, itu jadi pemecah belah akhirnya. Jadi batu sandungan. Batu sandungan. Makanya tidak perlu dipermasalahkan. Mau pakai ya monggo. Tidak mau pakai ya tidak masalah. Asal kalau yang pakai jangan memaksa yang tidak memakai harus pakai begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, makna dari bar mitzvah adalah memiliki hak hukum sama dengan orang dewasa. Artinya kita harus belajar untuk tidak melanggar hukum karena akan diperlakukan sama dengan orang dewasa lainnya. Jadi ada hukum untuk anak-anak, Rio. Kalau anak kan biasanya misalkan melakukan sesuatu pelanggaran yang tanpa sadar bisa menyebabkan anak lain meninggal misalkan. Tapi kalau masih di bawah umur, itu hukumnya beda. Nah, kalau seorang anak sudah ikut bar mitzvah, maka dia memiliki hak hukum sama dengan orang dewasa, baik konsekuensi sebagai terdakwa maupun sebagai penuntut. Itu sama gitu. Nah, sekarang hal yang berikut adalah kenapa ada upacara bar mitzvah. Nah, untuk ini nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja. Kenapa ada upacara bar mitzvah? Begitu, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya tadi ada 5 poin nih, 5 poin penting yang sudah dibagikan. Dan nanti kita akan masuk pada sesi yang kedua, kenapa ada upacara bar mitzvah. Nah, nanti bagi sahabat yang mau bertanya, silakan nanti di 0816454532 di malam hari ini. Bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan seputar materi kita. Tapi bagi sahabat yang mau konselingkan sesuatu atau mau bertanya hal yang lain, bisa langsung saja bergabung juga bersama dengan kami. Dan bagi sahabat yang tidak mau namanya disebutkan, bisa dituliskan tanpa menyebutkan nama. Kami akan langsung saja membaca pertanyaan sahabat. Jangan kemana-mana sahabatku, di malam hari ini kita akan tetap bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Di
Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan. Dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Dapat ku berjalan sendiri tanpa Tuhan sertai, sebab Engkaulah Elohim, Raja yang penuh kasih. Segenap hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memujamu. Yes, ku memerlukanmu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memujamu. Yes, ku memerlukanmu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, untuk sahabat yang sudah mengikuti kami dari awal bahwa pembahasan di malam hari tentang bar mitzvah. Kalau tadi di sesi yang pertama ada 5 poin yang luar biasa yang sudah dibagikan, dan sahabatku kita akan masuk pada sesi yang kedua. Tapi Rio ingatkan terlebih dahulu, kembali lagi untuk sahabat yang ada di rumah bisa
bisa bergabung dalam pertanyaan di malam hari ini di 0816654532. Sekali lagi 0816654532 untuk sahabat yang mau bergabung di dalam pertanyaan, dan sahabat bisa mengirimkan pertanyaan dalam sesi-sesi yang lagi berjalan pada saat ini. Ya, kita langsung saja masuk pada sesi yang kedua. Kenapa ada upacara bar mitzvah ini, sahabat yang diberkati? Langsung saja kita bergabung dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Saya sebetulnya ketika melihat-lihat upacara bar mitzvah di internet, di YouTube, wah, saya pikir bagus juga ini acaranya. Nah, saya berpikir kenapa harus ada upacara bar mitzvah? Saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama adalah orang tua sejak anak dilahirkan punya tanggung jawab terhadap anaknya untuk bisa ikut upacara bar mitzvah. Jadi orang tua sudah dimotivasi, Rio, supaya nanti anaknya bisa ikut bar mitzvah pada usia yang ke-13 kalau laki-laki, dan bar mitzvah kalau perempuan umur 12 tahun. Jadi hal itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam 1 Timotius 5 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation, katakan, tetapi apabila seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, biarlah mereka pertama-tama belajar berbakti terhadap keluarga mereka sendiri dan memberi balas budi kepada orang tua, karena hal ini adalah baik dan berkenan di hadapan Elohim. Jadi anak-anak sudah diajar untuk berbakti kepada orang tuanya sepanjang usia 0 sampai usia 13 tahun bagi laki-laki itu. Di situ juga diajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua, sehingga ketika mereka ikut bar mitzvah itu sudah betul-betul menjadi anak yang matang untuk memang layak untuk ikut bar mitzvah. Itu yang pertama. Yang kedua, membina hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Nah, ini orang tua mempersiapkan anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya ketika orang tua sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Karena saya melihat di dalam dunia ini ada banyak sekarang ini orang tua yang sudah tidak berguna, seperti bola voli, Rio. Dilempar sana, lempar sini, yang akhirnya supaya bisa masuk ke keranjang kematian. Anehnya setelah mati justru pada rebutan ngurus. Tapi kalau saya menilai orang-orang yang seperti ini tujuannya biar dilihat orang lain sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi sikap hati dan motivasi seorang anak terhadap orang tuanya ini kurang bagus, ya. Karena itu maka ada bagusnya juga kenapa ada upacara bar mitzvah, supaya bisa terjadi hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Karena itu ada pepatah, 1 orang tua bisa mengurus 10 anak, tetapi 10 anak tidak bisa mengurus 1 orang tua. Nah, ini kan ironis sekali. Apalagi di zaman yang sekuler seperti ini sekarang, rasanya semuanya dinilai dengan harta. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak diajar untuk menghormati orang tua. Kenapa? Karena jika hubungan anak tidak harmonis terhadap orang tuanya, biasanya hubungan dengan Tuhan juga sulit untuk menjadi harmonis. Karena Elohim yang memposisikan pribadinya seperti seorang bapa terhadap anaknya akan membawa trauma si anak terhadap orang tua biologisnya. Memang tidak semuanya seperti itu, tetapi kebanyakan begitu. Anak menganggap orang tua sudah tidak berguna dan sudah tidak bisa menghasilkan. Padahal kalau jika dihitung-hitung, si anak yang harus nombok itu bahasa Indonesianya apa ya? Menambahi dana, karena orang tua menjagai 24 jam saat bayi. Ketika lihat anaknya dalam keadaan sakit, orang tua juga ikut merasakan sakit. Bahkan ada orang tua banyak yang saya tanya, dia katakan, kalau saya sih lebih baik penyakitnya anak itu pindah ke saya saja. Nah, ini sering saya dengar, Rio. Artinya apa? Orang tua siap menjadi bempernya, siap menanggung penderitaan anaknya. Yang penting dilihat anaknya sehat-sehat saja.
Kemarinnya saya melihat di YouTube ada seorang ibu-ibu, emak-emak begitu, dia mempertahankan anaknya dari serangan binatang buas, malah dia sendiri yang mengorbankan dirinya supaya anaknya selamat. Nah, ini kan harus bisa diketahui oleh seorang anak bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Nah, karena itulah maka anak-anak harus diajar untuk menghormati orang tua. Makanya ketika dalam perjalanan menuju ke bar mitzvah ini, anak-anak harus diajar untuk bisa menghormati, karena nanti setelah dia ikut bar mitzvah, dia sudah merasa sebagai orang dewasa yang bisa mengambil keputusan, yang seharusnya tidak boleh meninggalkan orang tuanya. Dalam arti tanggung jawab terhadap orang tua itu masih tetap ada. Artinya kalau orang tua sakit, ya seorang anak yang harus ikut ambil bagian. Begitu, Rio. Jadi ini adalah sesi yang kedua. Nah, kemudian nanti sesi yang ketiga, bagaimana orang tua mengajar anak-anaknya agar anak-anaknya bisa mengikuti acara bar mitzvah, nanti saya sampaikan di sesi yang ketiga. Begitu, Rio. Ya, sahabatku, pada sesi yang ketiga, bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk dapat mengikuti bar mitzvah ini atau bat mitzvah, ya. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan pasti sudah punya pertanyaan di malam hari ini. Silakan langsung saya di 0816654532. Kami menghadirkan dulu satu lagu pujian sebelum kita masuk pada pertanyaan dari sahabatku di malam hari ini. Tetap bersama dengan kami di 107.8. Jangan kemana-mana dalam program Refleksi di malam hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu pujian.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, sebuah lagu dengan judul Nyanyi Mazmur Bagi Dia yang baru saja sahabat dengarkan di malam hari ini. Dan kita masuk saja pada atensi pertanyaan ya, Det, di malam hari ini yang sudah masuk di 0816654532. Baiklah sahabat yang mau bergabung, silakan, kami menunggu atensi pertanyaannya melalui pesan SMS maupun WhatsApp. Kita langsung saja nih masuk, ada pertanyaan dari penanya kita yang selalu aktif ini. Ada Dokter Ayu yang sudah kembali bergabung. Selamat pagi Dokter Ayu, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih Dokter Ayu sudah bergabung. Sehat selalu, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kita langsung saja nih, ini ada atensi dari Dokter Ayu. Shalom Pastor Yakub dan sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran, selamat malam. Apa kabar Pastor Yakub? Kiranya di dalam cinta dan penyertaan Tuhan Yahweh. Iya, kabarnya baik Dokter Ayu, walaupun sedang masa pemulihan kesehatan ini. Amin ya, selalu dalam cinta nih. Cintanya Bapak Yahweh, kata Dokter Ayu. Terima kasih Dokter Ayu. Langsung saja pada pertanyaan saya hari ini. Yang pertama, bar mitzvah ini sendiri, apa yang diharapkan dan menjadi tujuan utama dari bar mitzvah ini apa, Pastor? Ya, tadi jawabannya sebetulnya sudah lengkap di sesi yang pertama, Dokter Ayu. Nanti supaya lebih jelas bisa diulang kembali ya, karena nanti kalau saya ulang kembali nanti pendengarnya protes. Ya, nanti Dokter Ayu bisa nanti mendengar ulang nih, nanti di channel YouTube di channel YouTube. Baik. Saya akan bikin di channel YouTube. Ya, Dokter Ayu nanti bisa menyimak ya di channel YouTube, karena Dokter Ayu juga sering mengikuti setiap video-video Terima kasih, di YouTube-nya Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan juga bagi sahabat yang ada di rumah, Rio ingatkan juga memberitahukan informasi untuk sahabat bahwa siaran bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo dapat sahabat menyimak kembali atau menonton kembali channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya, baiknya kita masuk pada ada lagi yang pertanyaan dulu. Saya kira ada yang mau ditambahkan lagi. Ya, sahabat yang diberkati dan juga Dedi, kita pertanyaan kedua. Untuk kelompok usia, apakah berbeda antara pria dan wanita, serta apakah ini hanya dikhususkan bagi pria saja? Ya, ini karena jawabannya pendek, saya jawab tadi sudah ada juga di sesi pertama. Jadi untuk bar mitzvah itu untuk laki-laki usia 13 tahun batasannya, Dokter Ayu. Tapi kalau untuk perempuan bat mitzvah itu 12 tahun. Karena memang pemahaman pola pikir itu lebih dewasa perempuan daripada laki-laki. Di Indonesia kan juga begitu. Anak-anak perempuan itu ternyata lebih pintar daripada laki-laki. Walaupun ada juga yang sebaliknya, tetapi persentase rata-ratanya seperti itu. Jadi berbahagialah para perempuan termasuk Dokter Ayu. Oke, baik, terima kasih, Det. Ya, Dokter Ayu itu tadi sudah dijawab. Ini karena ada pertanyaan Dokter Ayu lainnya, tapi ini pertanyaan kelima ini masih berkaitan dengan materi malam ini. Ya, saya loncat dulu ke pertanyaan yang kelima. Yang 3 dan 4 saya akan bertanya selanjutnya, Dokter Ayu, maaf. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dokter Ayu nih, Det. Pastor, bagaimana kekristenan modern menanggapi bar mitzvah ini? Karena pastinya Kristen zaman sekarang berpikir ini kan ke-Yahudi-Yahudian, nilai apa yang bisa ditanamkan? Ini mungkin khususnya bagi Indonesia nih, Den. Oke, silakan, Den. Nah, itulah kenapa kok orang begitu anti dengan orang Yahudi itu loh. Ya, jadi ikut-ikutan seperti bangsa goyim yang lainnya. Padahal sama-sama Kristen. Itulah kekeliruan besarnya, Dokter Ayu. Tetapi kemarin saya juga nonton YouTube, ada gereja-gereja Eropa meminta maaf kepada orang Yahudi karena selama ini telah menganggap itu bangsa yang tidak baik dan ini itu dan sebagainya. Padahal ya itu bangsa pilihan Tuhan, memang orang Yahudi, suruh bagaimana lagi. Nah, kalau kita memusuhi orang Yahudi kan sama saja dengan kita memusuhi Tuhan juga. Karena Tuhan memilihnya bangsa Yahudi, kenapa tidak memilih bangsa Indonesia atau bangsa Arab misalkan? Itu kan hak prerogatif Tuhan. Kemudian tadi apa? Dan nilai apa yang bisa ditanamkan untuk Kristen zaman sekarang ini? Nilai apa yang bisa, tadi juga di sesi yang kedua kalau tidak salah ya, itu sudah disampaikan juga. Maksudnya itu intinya begini, Dokter Ayu. Kan bar mitzvah itu 13 tahun. Bat mitzvah 12 tahun.
Artinya kita kalau mempelajari firman itu seharusnya kalau sudah 12 tahun atau 13 tahun itu sudah harus mandiri, sudah harus dewasa. Nah, tetapi karena menganggap kalau ada istilah-istilah Ibrani berarti ke-Yahudi-Yahudian, ya memang istilahnya semuanya di dalam kitab suci itu sebetulnya kan Ibrani semua. Lah bagaimana kita bisa anti dengan Ibrani? Jadi kalau sudah ikut Tuhan puluhan tahun nggak ngerti apa-apa, nah ini sama saja dengan seorang anak yang tidak dipersiapkan untuk masuk di dalam upacara bar mitzvah. Ya mungkin anaknya idiot, kan bisa. Iya kan, karena anak yang masuk ke bar mitzvah atau bat mitzvah itu dia harus orang yang sudah bisa mandiri. Makanya untuk menjadi mitzvahet ya, bat mitzvahet umur 12 tahun itu kalau bagi yang laki-laki bar mitzvah itu harus orang-orang yang benar-benar memungkinkan gitu. Ya tentu saja kalau ada cacat ya tidak bisa ikut begitu Rio. Dan di situ itu sudah siap untuk mereka berpacaran. Jadi umur 12-13 tahun itu sudah mulai bisa mengadakan pendekatan antar gender begitu. Walaupun tidak harus menikah pada usia itu, tetapi sudah mulai diizinkan. Sebelum itu tidak boleh, karena peraturannya sangat ketat. Begitu Dokter Ayu. Ya, di sini ada hal yang sangat menarik ya. Kalau tadi berbicara bahwa kita mempelajari isi daripada kitab suci ini kan, di sini aja membutuhkan waktu ya, waktu yang begitu lama. Seseorang baik pria maupun wanita, mereka harus mempelajari setiap detail daripada firman Tuhan dengan luar biasa. Nah, ini juga berkaitan dengan orang katanya saya Kristen sejak lahir, saya gini, tapi bolak-balik kita dari kejadian sampai wahyu kejadian bolak-balik, tapi nggak menemukan nama Bapak itu tuh juga itu hal yang sangat lucu. Nah, ya itu karena selama ini terlalu anti dengan orang Yahudi, termasuk huruf-huruf Ibraninya juga diantikan. Ya mau sampai kepalanya botak jadi profesor ya enggak bakalan bisa menemukan nama Bapa gitu. Jadi ya memang istilah-istilah semua harus Yahudi. Karena memang Tuhan memilihnya orang Yahudi. Ya ini hal yang sangat menarik ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita seperti contohnya dia menemukan kata Sevaot, Elelion, ini kata dari mana? Orang pasti bingung. Orang yang mungkin saya waktu kecil ya, Dad, saya saya belajar ini kok Immanuel ini bahasa apa gitu. Saya selalu bertanya-tanya kan. Nah, ketika saya datang ke Jawa, ini jujur nih, Dad, datang ke Jawa, oh ini tuh bahasa Ibrani. Nah itu baru saya tahu. Iya, Dad, dan saya mengerti. Oh ini tuh bahasa Ibrani ya. Kata Sevaot, terus kayak tadi Elelion, El Gibor gitu kan, Dad. Oh ini tuh bahasa Ibrani. Jadi istilahnya ternyata ya kita bersyukur ya. Kalau Bapak Yahweh itu rohnya itu membawa kita untuk mengerti dan bisa mencerna setiap apa yang datang daripada Elohim sendiri ya. Itu yang saya bersyukur mengenal Bapak Yahweh itu, dan semuanya dibukakan gitu. Oh ini tuh artinya ini seperti ini. Jadi kalau saudara yang ada di rumah, mungkin para pendengar yang malam hari ini ya, kalau mungkin malam ini mendengarkan siaran ini, ajarkanlah setiap hal yang benar gitu. Jadi ini tuh seperti jadi tanamkan ya. Mungkin karena maaf ya Dad, kita di Indonesia bagian timur gitu kan, informasinya mungkin paling telat gitu. Nah, karena dari sini baru ke sana. Jadi ketika sudah datang ke barat baru mengerti, oh seperti ini. Dan di situ malah ketika menerima tidak ada roh penolakan sama sekali. Nah, jadi memang semuanya tergantung dari sikap hati dan motivasi. Kalau sikap hati dan motivasinya memang mau mencari kebenaran, saya kira semua input itu dicerna, belum apa-apa ditolak. Yang aneh kan seperti di kota Semarang sendiri, ada gereja tulisannya Jehovah Jireh gitu. Jehovah Jireh apa Jehovah Rafa begitu Jireh ya. Tulisannya gede banget Jehovah Jireh, tapi menolak anti sekali dengan nama Yahweh. Nah ini berarti dia menulis Jehovah itu apa sih artinya? Kan nggak ngerti gitu. Padahal Jehovah itu kan terjemahan Yahweh dalam bahasa Inggris. Nah,
artinya dia nggak ngerti tapi menulis gitu. Banyak orang yang ngomong tetapi nggak ngerti, ya seperti saudara sepupu kita kan juga begitu, ngomong pakai bahasa Arab tetapi nggak tahu artinya. Nah, kita ini jangan bicara kalau kita tidak tahu artinya. Kalau nggak tahu bagaimana, tanya, lebih baik tanya, nggak masalah. Begitu Rio. Iya, dan ini sangat berbahagia sekali ya sahabat yang berkata oleh Tuhan. Ya, termasuk kata haleluya juga, Dad. Nah iya. Saya dari kecil tahu aja cuma pujilah Tuhan. Gitu aja, Dad. Dan ada orang yang anti sekali dengan Yahweh tapi teriak-teriak haleluya. Padahal haleluya kan dari kata halelu, dan ya halelu itu dari derivat dari kata halal. Halal itu puji, le itu kepada, yah itu Yahweh. Jadi orang teriak haleluya itu sama saja dengan teriak pujilah Yahweh begitu. Tetapi justru menjadi semacam apa, slogan gitu ya, semacam slogannya orang Kristen gitu. Makanya kalau ditanya ya pujilah Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan ada banyak di bumi ini. Baik, terima kasih, Dad. Dia juga sahabat yang di rumah mau bergabung silakan 0816654532. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 ini dari Dr. Ayu, karena tadi saya langsung lompat ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana membedakan cinta dan kasih nih, Pastor? Karena kasih dan cinta berjalan berdampingan. Iya. Sebaiknya memang cinta dan kasih ini berjalan berdampingan. Karena kalau cinta itu lebih banyak unsur egonya yang muncul, tetapi kalau kasih itu lebih banyak unsur karunia dari Bapa Yahweh ya. Karena itu saya katakan memang cinta dan kasih ini memang berjalan seimbang kalau bisa. Karena itu saya katakan bahwa teologi keseimbangan ini yang paling bagus. Saya sudah menyelidiki karena saya ambilnya dari burung Raja Wali itu kalau terbang kan sayapnya mengepaknya bareng-bareng. Nggak kanan 10 kali, kiri 10 kali, itu nanti bagaimana coba kan burungnya muter-muter kayak ular jalannya. Kira mungkin burungnya lagi salah makan atau minum bir, mabuk ya. Nah, terus nanti untuk membedakan mana yang bisa porsi-porsinya nih, Dad, cinta dan juga kasih nih, untuk bisa membedakannya seperti apa nih, Dad? Ya, intinya kalau kita memberkati sesuatu itu tidak selalu kasih, Dr. Ayu. Kita memberi sesuatu bisa karena ada rasa cinta. Tetapi sebetulnya dasarnya kan karena kasih. Ya, tetapi kalau cinta itu dasarnya ego. Itu karena saya mencintai kamu misalkan, ya saya mau memberi. Tetapi kalau saya sudah tidak mencintai kamu, saya tidak memberi, begitu. Nah, ini artinya memberinya karena cinta, bukan karena kasih. Tetapi beda dengan orang memberi karena kasih. Mau kamu mencintai saya atau tidak, saya tetap memberi. Nah, ini porsinya berbeda ya, walaupun sama-sama memberi, tapi kualitasnya itu beda di hadapan Tuhan. Nah, ini kalau di dalam dunia supranatural, dalam dunia roh itu sangat jelas sekali. Gitu, Rio. Baik. Dan ini pertanyaan terakhir, jadi apakah benar nih jika kasih itu selalu banyak memberi tapi cinta selalu banyak menuntut? Ya, memang benar, Dr. Ayu. Karena dasarnya memang berbeda. Karena itu saya katakan antara cinta dan kasih ini kalau bisa ya berjalan berimbang. Maka inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu ada juga yang memberi tetapi memang tidak menuntut balas jasa, tetapi kan juga ada unsur ya namanya mencintai ya toh. Jadi ya siap untuk berkorban begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu. Terima kasih Dr. Ayu. Di akhir dari pertanyaan, Dr. Ayu menulis bahwa terima kasih Pastor, Elohim Yahweh memberkati. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagi yang mau bergabung silakan 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Kita akan masuk pada sesi yang ketiga selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8.
sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Hanya padamu Tuhan ku angkat tanganku, dan
Kudus namamu Yahweh, lagu pujian yang baru saja sahabat dengarkan di malam hari ini, lagu dari Alamat Maja yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat di dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Suara Kebenaran. Ya sahabatku, masih bersama dengan kami dan juga Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam obrolan kita di malam hari tentang bar mitzvah. Nah, langsung saja kita masuk pada sesi yang ketiga tanpa berlama-lama di waktu kami berikan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Suara Kebenaran dimanapun berada, untuk sesi yang ketiga ini saya akan menyampaikan bagaimana orang tua mengajar anak-anaknya agar anaknya bisa mengikuti acara bar mitzvah atau bat mitzvah. Setiap ada kesempatan, itu orang tua harus mengajarkan pengajaran firman. Dan itu tertulis di dalam kitab Ulangan 11 ayat yang ke-19. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Jadi setiap ada kesempatan mereka membicarakan firman. Jadi yang dibicarakan itu bukan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, tetapi firman yang dijadikan acuannya, sehingga anak-anak Ibrani itu paham firman. Bayangkan saja dikatakan membicarakannya apabila sedang duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan. Jadi kalau sedang jalan antara orang tua dengan anaknya bergandengan tangan, anaknya itu sambil diceritain tentang firman begitu ya. Ketika anak berbaring mau tidur, biasanya kita dulu kan, kalau saya dulu waktu mau tidur itu didongengin kancil nyolong timun ya, maling kondang dan sebagainya. Itu kan legenda, cerita legenda. Ya baik, itu cerita baik dan punya makna. Tetapi kalau menurut firman, yang lebih baik adalah firman yang diajarkan supaya anak bisa mengetahui hal yang lebih daripada sekedar baik gitu. Nah, dengan adanya kewajiban tadi, sebagai orang tua, mau tidak mau harus belajar Torah agar bisa diajak diskusi, atau apabila anaknya bertanya atau mengajak diskusi, itu orang tua harus bisa menjawab untuk membimbingnya begitu. Karena itu Yeshua HaMashiach sejak usia 13 sampai 29 tahun kemana? Ada orang mengatakan pergi ke India. Oh no, tidak ada jejak-jejak Yeshua ke India. Itu orang lain yang serupa yang dianggapnya Yeshua. Saya sudah pernah menyampaikan ini kalau saya tidak salah. Sejak usia 13 sampai 29 tahun Yeshua tidak terdengar beritanya itu, dia ada di Bait Elohim untuk belajar Torah. Maka Yeshua layak disebut Rabi. Contohnya di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat 49 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Natanael menjawab dan berkata kepadanya, Rabi, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel. Jadi di sini kita melihat bagaimana Natanael memanggil Yeshua dengan Rabi. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 Indonesian Literal Translation dikatakan, dan ada seorang dari antara orang-orang Farisi yang namanya Nikodemus. Ini orang pemimpin agama Yahudi ya. Dia datang kepada Yeshua pada malam hari dan berkata, manggilnya apa di situ? Rabi, kami tahu engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini kecuali engkau ada bersamanya. Jadi Yeshua dipanggil Rabi. Orang apalagi Nikodemus ini kan pemimpin orang Yahudi, nggak mungkin dia memanggil orang yang bukan Rabi dipanggil Rabi. Lucu ini ya. Jadi Yeshua layak disebut Rabi. Kenapa? Karena dia layak, sudah belajar Torah sehingga dia sudah tamat untuk layak disebut Rabi. Nah, itulah yang Yeshua lakukan pada usia 13 sampai 29 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan pergi ke India itu hanya dongeng yang enggak
bermakna, yang tidak ada bukti-bukti yang benar. Tetapi sebetulnya selama berapa tahun jadi itu ya, 13 sampai 29 tahun, berapa tahun tuh Rio? 7 sama 9, 16 tahun. 16 tahun Yeshua belajar Torah. Sehingga dia ketika bersoal jawab di dalam pelayanannya ya mumpuni, tidak memalukan. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan bagaimana orang tua mengajar anak-anaknya. Jadi istilahnya begini Rio, kalau orang tua mengajar jangan merokok, tapi dirinya sendiri ngerokok. Lah apa yang mau disampaikan? Anak juga bisa mengatakan, babe pinter ngomong, nyuruh-nyuruh orang, dirinya sendiri ngerokok. Ya. Kemudian suka fly dan sebagainya. Ya ndak bisa, harus orang tua bisa jadi teladan. Itulah sebabnya kitab suci mengajarkan agar orang tua menjadi teladan. Nah, dalam hal ini, kalau menjadi seorang anak yang kurang ajar, itu ya yang tidak mengakui orang tuanya. Kan banyak Rio, seorang anak yang tidak mengakui orang tuanya. Nah, ini karena tidak diajar dengan baik. Ya, di dalam kekristenan kan begitu. Bapak rohaninya sendiri nggak diakui. Kenapa? Karena tidak belajar dengan baik. Belajarnya bukan Torah, belajarnya yang lain. Nah, inilah salah satu bukti di antaranya. Karena itulah maka kita harus kembali kepada firman. Jangan cuma slogan saja, we must back to the Bible. Back to the Bible yang mana? Kalau back to the Bible-nya terjemahan ya sama saja bohong. Back to the Bible ya harus kembali ke kitab yang berbahasa Ibrani. Sehingga tidak anti dengan istilah-istilah Ibrani juga kan. Ya gitu Rio. Jadi jangan yang back to the Bible yang terjemah, nanti imannya iman terjemahan juga. Iya pasti iman terjemahan. Bukannya akar Ibrani ya, harus yang benar-benar akar Ibrani. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini sangat menarik ya. Bagi sahabat yang mau bertanya, silakan di 0816654532. Kami masih menunggu atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Dan sahabatku, kalau berbicara tentang hal ini, bagaimana nih sahabat yang ada di rumah juga merespon dan pastinya akan mengajarkan juga kepada anak-anak setiap generasi yang dilahirkan dalam kehidupan keluarga sahabat pribadi lepas pribadi. Ya ini sangat menarik juga kalau tadi, karena dari waktu kecil kan saya selalu dengarkan lagu yang hai, dengarlah anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, kalungkanlah itu dan diukir di dasar, di loh hati kita. Nah ini berarti benar-benar firman itu kalau orang tua mau mengajarkan hal yang dilarang, berarti orang tua juga harus jangan melakukan. Tapi kalau misalnya dengarlah anakku, jangan engkau menyia-nyiakan ajaranku, tapi orang tuanya malah dengan ajaran yang salah, maka yang terukir di loh hatinya juga ajaran yang salah. Ajaran salah, betul. Sehingga bisa orang tua jadi bahan ol-ol anak-anak. Gitu. Nah, dan sekarang saya mau tanya sama Dedi nih satu pertanyaan ya. Bagaimana kita membangun ini kalau kita sudah mulai menuju kepada sisi dewasa nih, Dedi. Kita mulai membangun zona kita secara pribadi. Karena gini, maaf banget karena di luar sana ada sesama kita walaupun sudah penyembah Yahweh pun masih istilahnya tadi mengolok-olok sesamanya juga gitu ya. Masih mengolok sesamanya juga, masih menaruh orang tersebut di dalam zona yang tidak pantas. Nah, sekarang bagaimana kita secara pribadi nih Dedi, kalau memang kita sudah mempelajari firman Tuhan, kita secara pribadi, misalnya kalau Rio nih dia mau membangun, saya punya zona seperti ini, saya tidak mau saya diganggu, dan kalau kalian mau dengan zona kalian silakan. Nah, bagaimana agar kita itu mantap, Ded? Ya kita harus kembali kepada firman. Karena firman itu yang menjadi patokannya, bukan konsep pola pikir kita. Sehingga kita merasa membatasi diri dengan zona yang kita ciptakan sendiri. Begitu. Memang saya sudah pernah mengatakan bagi seorang tua sangat sakit rasanya itu ketika melahirkan, Rio. Bahkan nyawa jadi taruhannya. Tetapi saya tanya kepada orang-orang tua,
apa yang lebih sakit setelah itu? Yaitu kalau dibentak anaknya. Karena itulah maka saya menghimbau kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang masih berstatus anak terhadap orang tua, artinya masih punya orang tua, jangan sampai membentak orang tua. Karena itu rasanya sakit sekali dan orang tua tidak bisa membalas karena sudah tua, takut menyakiti hati anaknya sehingga dia biarkan hatinya terluka akibat bentakan kita. Ya, itu saya pernah mengatakan, saya minta ampun, saya pernah membentak mama saya dulu sekali. Sejak itu saya sudah ampun-ampunan, saya tidak berani membentak lagi. Meskipun orang tua salah katakanlah, itu kita harus menegur dengan baik. Jadi jangan sampai kita ini, orang Jawa katakan apa ya, jarkoni gitu, bisa ngajar tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa melakukan, sehingga jadi bahan olok-olokan. Apalagi sudah mengakunya menyembah Bapa Yahweh, tetapi mulutnya lasonhara, mematikan karakter orang, mematikan pribadi orang. Ini sama saja dengan pembunuhan loh, kalau menurut kitab suci. Makanya mulut kita harus dijaga karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh, termasuk segala tindakan kita. Begitu, Rio. Ya, jadi kalau kita singgung dengan bar mitzvah ini dan secara kita sebagai penyembah Bapa Yahweh, kita orang yang mengenal tentang Elohim. Nah, kalau misalnya kita mengenal di usia yang, maaf kata, mungkin di usia, kalau saya kan di usia menuju 19 tahun waktu itu kan mengenal akan Bapa Yahweh, berarti proses saya belajar juga itu harus sama seperti yang dialami sesuai dengan standar dari sana, atau mungkin dengan berjalannya waktu kita bisa menyadari sendiri, atau mungkin setiap orang itu mempunyai standar sendiri pengenalan akan Rio, Tuhan. Gimana, Det? Panggilan seseorang kan beda-beda. Iya. Ada yang usia 5 tahun sudah dipanggil Tuhan, artinya sudah mulai memikirkan tentang Tuhan. Ada yang usia 19 tahun masih cuek saja, merasa hidup mati mumpung sekarang ada, itu dinikmati dan sebagainya. Nah, orang baru misalkan bertobat pada usia 18 tahun misalkan, maka sejak 18 tahun itu ditambah 12 tahun itu sudah harus bar mitzvah. Artinya sudah dewasa rohani. Baik. Tapi kan ada orang, saya om ini loh sejak kecil sudah melayani pekerjaan Tuhan. NIP itu apa? Baru kemarin sore. Tapi secara kerohaniannya masih bagusan yang si NIP tadi, yang kan kalau orang tua dulu manggil cucuk NIP gitu. NIP kamu itu apa sih? Ya, baru anak kemarin sore. Om ini loh sudah sejak dulu sudah bisa begini begitu. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Begitu. Ini belum bar mitzvah artinya. Bar mitzvah itu adalah orang yang sudah dewasa rohani. Itu batas maksimum. Rio. Jadi ada yang hari ini mengenal Bapa, kemudian baru 1 minggu atau 1 bulan sudah dewasa kerohaniannya. Kenapa? Karena dia mau mempelajari dan menyediakan hatinya untuk Ruach HaKodes bekerja di dalam hidupnya. Ya itu sudah bar mitzvah begitu. Jadi tidak bisa dibatasi dengan usia, tetapi batas maksimumnya sudah seharusnya bar mitzvah itu usia 12 tahun sejak pengenalan. Oke, jadi di situ kadar kedewasaan rohani kita itu harus benar-benar teruji juga. Sudah teruji, ya. Jangan sudah puluhan tahun giliran ada orang ngomong, oh kekristenan itu salah gini loh, bingung. Orang ini bingung. Bapak Yahweh nggak boleh dipanggil, bingung. Orang Yahudi nggak bisa menyebut, bingung. Nah ini belum bar mitzvah ini. Ya itu seperti tadi Dedi sempat bilang bahwa pernah mengenal orang yang dia adu argumentasi, akhirnya dia kembali dan dia berkata bahwa itu setan gitu. Berarti karena dia lemah pengetahuan, dia kurang amunisi gitu. Makanya kita perlu belajar. Saya sendiri heran, Rio. Cukup lama tidak ketemu, giliran ketemu sudah mengatakan Yahweh itu iblis. Loh bagaimana? Nah kenapa? Karena pengetahuannya tidak mencukupi tetapi berani ngelawan. Artinya mengajak perang tetapi bawanya
pistol air. Oke. Nah, mending kalau airnya berisi air keras. Nah, airnya air air pancuran, ya kena tubuhnya musuh juga nggak masalah, diketawain doang. Oke. Gitu. Ya baik, terima kasih Dad sudah menjawab pertanyaan dari Iya. saya secara pribadi. Iya. Ini karena waktu kita juga nih Dad sudah menunjukkan untuk akhir, maka Iya. kita masuk saja pada closing statement di malam Iya. hari ini. Closing statement saya 2 saja, Rio. Yang pertama, coba kita melihat usia kekristenan kita masing-masing. Sejak kapan kita mengenal kekristenan? Nah, sudah adakah 12 atau 13 tahun sejak kita mengenal? Lalu kita refleksikan ke diri sendiri, apakah sudah mantap kekristenan kita atau masih bingung? Masih tergantung dengan orang lain atau tidak, begitu. Kemudian hal yang kedua, apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap orang lain? Artinya, kalau kita memang sudah saatnya merasa masuk bar mitzvah, seharusnya kita bisa mengajak orang lain untuk bisa dewasa rohani. Artinya menjadi pembimbing bagi orang lain. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, Rio. Supaya Tuhan juga disenangkan. Jangan bertahun-tahun jadi Kristen gitu-gitu saja. Kalau hari Minggu mau berangkat ke gereja juga males, mau apa susah. Ditanya firman nggak ngerti, wis pokoke ya susah gitu. Jadi kita harus belajar. Makanya di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 kalau tidak salah dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Dan yang menolak pengenalan itu adalah orang yang bersangkutan, begitu. Begitu, Rio. Oke. Nah, Dad, ini ada sebuah atensi nih masuk nih. Oh iya di akhir boleh. obrolan kita dari Gurnadi di Surabaya di selamat malam hari ini. Gurnadi. Ya. Terima kasih Gun sudah bergabung. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Om Yakub dan Mas Rio, kiranya dalam lindungan Bapak Yahweh selalu. Amin. Om, sebetulnya saya kesal karena pernah ditanya seperti ini. Berdasarkan kitab Yesaya 45 ayat 5b, di situ ditulis, "Aku akan melengkapimu walau engkau tidak mengenal aku." Tapi Gun, nyatanya kamu dari dulu sampai sekarang kamu sering tidak berhasil. Ini kan bisa jadi Tuhan cuma mempermainkan kamu atau Tuhan itu pilih kasih. Soalnya aku lihat teman-temanmu yang ini mungkin perkataan orang kepada dia, Dad. Soalnya aku melihat teman-temanmu yang gak begitu taat malah lebih berhasil dari kamu. Bahkan yang masih menyebut nama sesembahan agama seberang. Pertanyaan ini muncul pas saya lagi dengar siaran khotbah Om. Ada orang yang saya tidak suka ternyata diam-diam ikut dengar lalu bertanya seperti itu. Mohon bantu jawab Om. Sekalian mohon ditutup dalam doa. Terima kasih. Ya, begini Gunadi. Ini konsep pola pikir keberhasilannya ini selalu berbicara soal masalah materi. Ya, sehingga ketika Gunadi nggak punya uang dianggapnya nggak berhasil begitu. Ya, ini satu kekeliruan sekali. Karena itu saya seringkali katakan bahwa keberhasilan seseorang itu bukan dinilai dengan jumlah banyak sedikitnya uang. Kaya berarti berhasil. Oh tidak, banyak orang kaya yang tidak berhasil. Kalau berhasil mencapai tujuannya, iya. Tetapi keberhasilan itu bukan semata-mata hanya dinilai dengan uang. Banyak sekali. Ya, karena itu Gunardi jangan terpengaruh dengan ucapan seperti itu. Di dalam kitab Ibrani itu ada para rasul yang berdoa dan doanya tidak dikabulkan loh. Ya, doanya tidak dikabulkan, tetapi bukan berarti mereka tidak berhasil. Karena apa? Tuhan sudah punya rencana lain bagi orang yang bersangkutan. Itu di Ibrani 11 ayat yang ke-12 mulailah ya. Di sana dikatakan begini. Karena itu pula dari satu orang yang inilah yang telah dinyatakan mati pucuk mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit dan jumlahnya. Ayat 13. Mereka semua ini telah meninggal sesuai dengan imannya dengan tidak menerima janji-janji itu, melainkan yang melihat hal-hal dari jauh dan yang diyakinkan juga, yang menghormati bahkan
mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi ini. Kenapa? Sebab mereka berkata seperti itu, mereka menyatakan bahwa mereka mendambakan suatu tanah kelahiran. Sesungguhnya manakala mereka mengingat akan tempat yang daripadanya mereka telah keluar, maka mereka mempunyai kesempatan untuk kembali. Namun sekarang mereka merindukan yang lebih baik. Itu adalah yang surgawi. Karena itu Elohim tidak menjadi malu atas mereka untuk dipanggil Elohim mereka, karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi keberhasilan itu jangan selalu semata-mata dinilai dengan uang dan berhasil dalam arti duitnya banyak itu ketika di dunia ini. Ya, cerita kisah Lazarus dan orang kaya itu kan betul. Juga justru hasilnya kebalikannya, Rio. Iya. Ya, jadi Gurnadi kalaupun diejek tidak usah berkecil hati, karena keberhasilan yang sesungguhnya itu tidak dinilai dengan materi, tetapi dengan Gurnadi bisa mengenal Tuhan dengan benar, itu merupakan satu keberhasilan itu sendiri. Gitu ya, Gun ya. Ya, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Gurnadi yang ada di Surabaya. Dan sahabatku, sekali lagi tadi kita pada closing statement bahwa coba kita melihat usia kekristenan kita masing-masing, kita pandang. Dan juga yang kedua, apakah kita sudah bertanggung jawab dengan orang lain? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Kalau kita memiliki iman dan juga kita mempelajari tentang Torah itu sendiri dalam kehidupan kita, dan kita mengalami apa itu bar mitzvah secara pribadi ya Dedi, untuk sampai dengan saat ini. Ya, mungkin itu saja. Ini kalau Gurnadi sudah mengenal Bapak Yahweh ini, Gurnadi sudah mempelajari, itu sudah berhasil banget dalam iman ya Dedi. Nah, sementara orang yang mengejek, mereka nggak tahu Tuhan yang sesungguhnya. Kalaupun tahu juga hanya sebatas pengetahuan, bukan diimani. Gitu kan? Oke. Ya, haleluya. Terima kasih Dedi untuk obrolan di malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan Ded. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, baik yang secara langsung mendengarkan maupun melalui YouTube. Kami memberkati, biarlah kami semua bisa melewati bar mitzvah, kami menjadi dewasa rohani. Amin. Sehingga ketika Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali, maka kami akan terangkat karena kami tidak goyah di dalam iman. Amin. Kami menghadapi situasi dan kondisi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Berkati semua yang sudah atensi pada saat ini, biarlah apa saja yang dikerjakan dibuatnya oleh Tuhan berhasil. Amin. Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati Rio yang membimbing acara ini, demikian pula untuk Gurnadi, Dr. Ayu yang sudah atensi. Tuhan berkati dimanapun mereka berada dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih Dedi. Sehat selalu. Bapak Yahweh memberkati. Dan juga sahabatku yang ada di rumah, baik yang beratensi dalam pertanyaan dan juga beratensi dalam mendengarkan, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan sahabat bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi. Ya sahabatku, kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya, dengan pemateri yang luar biasa pastinya yang membawa berkat bagi jiwa. Terima kasih. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Jadikan aku berkat untuk